Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan tentang iman di tengah situasi dan kondisi yang terjepit. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Mereka dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian terus dalam perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri-istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, mereka karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita kalau kita mengalami suatu keadaan terancam? Pasti kita merasakan tidak nyaman, tersiksa, dan mungkin kita akan merasa ketakutan. Ancaman bermacam-macam, bisa masalah kesehatan, masalah krisis ekonomi, bahkan juga masalah keamanan, saudara sekalian. Saudara, dalam bagian ini kita melihat Daud di dalam situasi yang genting, yang terjepit, saudara. Ketika dia melihat bagaimana dia sangat sedih, daerahnya Yehuda telah dikuasai oleh musuh, yaitu bangsa Amalek. Bangsa Amalek telah menyerbu daerah Yehuda dan sekitarnya. Bahkan istri-istri rakyatnya ditawan dan keluarganya pun ikut ditawan. Saudara, di tengah-tengah kepedihan ini, dari satu sisi Daud merasa sedih karena kehilangan, karena seolah-olah dia sebagai pemimpin kalah di dalam peperangan. Namun di tengah situasi itu, rakyatnya justru hendak mengancam melempari dia dengan batu. Saudara, ini betul-betul situasi dan kondisi yang menjepit Daud, saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi krisis dan genting ini, saudara, kita melihat bagaimana Daud sikapnya. Dikatakan Daud meneguhkan imannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Dalam situasi yang penuh bahaya, Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Masih ada Tuhan yang menjadi harapan bagi dia. Daud yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Daud ingat sekali bagaimana masa-masa lalu bersama Tuhan ketika dia sebagai seorang gembala. Ketika di tengah-tengah situasi yang penuh bahaya, kesulitan, Tuhan tangannya terbuka menolong dia. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam bagian ini akhirnya bagaimana peristiwa ini Tuhan membuka jalan bagi Daud, sehingga dia bisa mengejar musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Dan akhirnya dia menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan rakyatnya dari bangsa Amalek dan menumpas mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Mungkin saudara mengalami krisis saat ini. Entah krisis ekonomi, entah krisis kesehatan, entah krisis keluarga, saudara. Biarlah kita tidak panik. Kita menguatkan iman kita. Masih ada Tuhan. Dialah pengharapan kita. Satu pribadi yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tangan yang berlubang paku itu siap memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita tenangkan hati, senantiasa bisa berdoa seperti kata Petrus, kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saudara, biar firman Tuhan ini, tengah-tengah situasi kondisi yang terjepit apapun, saudara, ingatlah, arahkan iman kita kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan
yang sanggup menolong kesulitan, problema kita sebesar sesulit apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur Tuhan, pengalaman hamba-Mu Raja Daud di tengah-tengah situasi yang kritis, krisis dan genting, penuh bahaya. Tapi imannya diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, diarahkan kepada satu pribadi, Tuhan yang Maha Kuasa. Masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Oh Tuhan, kami bersyukur pertolongan yang ajaib. Berkati saudara kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Teguhkan iman mereka ketika mereka menghadapi krisis maupun situasi yang terjepit. Biarlah iman kami tetap terarah kepadamu. Engkau yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Tangan-Mu yang berlubang paku terbuka untuk kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara kami sekalian, kehidupan, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Lindungi kami semua, jauhkan sakit penyakit apapun. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.